Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah pagi hari ini kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan yang segalanya di dalam hidup kita. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan. Mari kita memuji kebesarannya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan segenap hatimu mari katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
menyembah Dia, memuji namanya. Mari bawa hidupmu menyembah kepada Dia. Segala pujian syukur, segala pujian hormat, segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Sebab Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Yesus, Yesus, kami memuji, kami menyembah, meninggikanmu. Haleluya. Benar Tuhan, sebab hanya telah Kau segalanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk selalu dekat erat kepada Engkau Tuhan, dan menikmati kebersamaan dan menikmati kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mau belajar Tuhan untuk duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, berkati setiap hati kami. Kiranya Roh Kudus yang membajak setiap hati kami, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih penyertaan Tuhan ada di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Mari di pagi hari ini kita akan mengawali segala pekerjaan kita beralaskan firman Tuhan. Dan saat ini, di bulan ini ada tema baru yang sangat bagus di dalam kehidupan kita, yaitu restorasi tanah perjanjian. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu tokoh yaitu Musa. Bagaimana kehidupan Musa, di mana Musa terdahulu adalah Musa yang berada hidup di dalam kemewahan kerajaan karena dia sebagai putra Firaun. Dan kemudian karena suatu peristiwa ia harus pergi meninggalkan istana. Dia kemudian menjalani kehidupannya pada Imam Yitro sebagai anak menantu untuk menggembalakan domba. Dan di suatu ketika Musa menggembalakan domba, dia melihat di Gunung Horeb ada semak-semak duri yang terbakar namun tidak hangus. Nah, dari situ Musa mengenal akan Allah karena Musa dipanggil di dalam peristiwa itu dan Musa mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan perikop tersebut dari Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa,
Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah awal panggilan Allah kepada Musa. Dan panggilan itu ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya seperti halnya kita. Bagaimana Allah mempunyai rencana, mempunyai visi di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan Allah juga memiliki visi untuk Musa, di mana Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, misi ini adalah sebuah panggilan di dalam hidup Musa. Bagaimana kita juga meresponi panggilan itu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa respon di mana di dalam pribadi lepas pribadi menanggapi panggilan Allah. Di sini yang pertama yang ditunjukkan oleh Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat 11 sampai 13. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, respon yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan Musa ini, yaitu yang pertama adalah, ini aku, utuslah orang lain. Nah, di dalam kitab Keluaran ini Allah menjumpai Musa dan memanggilnya untuk satu misi. Tetapi Musa mengatakan kepada Allah untuk mengirimkan orang lain. Mungkin hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Allah memanggil akan hidup kita, Tuhan punya misi di dalam kehidupan kita. Kita pun juga menjawab seperti Musa, ini aku Tuhan, utuslah orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah berjanji untuk menyertai Musa. Demikian pula Allah menyertai kita. Ingat bahwa Dialah Allah yang menciptakan setiap manusia di dalam setiap talentanya. Dan Dialah Allah yang tahu betul apa yang dimiliki dan tahu betul Dia yang pilih. Dan Dialah Allah yang mengajarkan dan memimpin orang yang Dia pilih, sehingga orang yang Dia pilih itu mampu melakukan tugasnya. Sehingga respon yang pertama, inilah aku, utuslah orang lain, sering juga terjadi di dalam kehidupan kita. Respon menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita yang kedua, yaitu ketika Yunus diutus. Di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Yunus untuk satu misi penyelamatan bagi Niniwe, apa yang menjadi respon Yunus? Ini aku Tuhan, aku tidak mau. Pada kenyataannya Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi justru menyimpang jauh dari apa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa misi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita belajar
ketika kita mendapatkan panggilan ini, apakah kita juga sama seperti respon Yunus? Itu yang kedua, bagaimana kita meresponi, mengerti panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, respon yang ketiga, inilah aku, utuslah aku. Ini terdapat di dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Nabi Yesaya diberikan Tuhan, hal yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini aku, utuslah aku. Ketika Nabi Yesaya mendapatkan panggilan itu, dia tidak secara detail menanyakan apa tugasnya. Dia pun juga tidak menanyakan apa resikonya. Dia juga tidak menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi ketika Nabi Yesaya menyadari betapa besar dosanya, betapa besar kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan terhadap dirinya, ia menyadari bahwa dosanya sudah dihapus dengan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Maka ketika ia mendengar, ia jawab, panggilan itu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk mampu mengatakan ya pada panggilan Tuhan adalah memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat, kita pasti mengenal akan tugas panggilan dari Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan adalah bukan paksaan. Sekali lagi, panggilan Tuhan bukan paksaan, tetapi justru suatu kehormatan. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dengan kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita akan dipakai untuk meneruskan misi penyelamatan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa memiliki misi penyelamatan atas bangsa Israel. Ketika Yunus dipanggil juga memiliki satu misi, menyelamatkan masyarakat atau rakyat Niniwe. Sama halnya dengan Yesaya. Bagaimana respon ketiga tokoh ini bisa memberikan gambaran di dalam kehidupan kita terhadap panggilan Tuhan. Saat ini banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah Tuhan membawa hidup kita, memanggil di dalam kehidupan kita untuk satu misi penyelamatan, membawa mereka yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan, yang akhirnya mereka mengakui Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Di dalam Matius 9 ayat 37 sampai 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini bukan pertanyaan kepada murid-murid Tuhan Yesus saat itu, tetapi ini juga merupakan pertanyaan untuk kita, untuk setiap kita. Apakah tuaian yang Tuhan Yesus maksudkan? Tuaian di sini adalah banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan selanjutnya, jika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa untuk Tuhan mengirimkan pekerja untuk menuai. Lalu siapakah pekerja itu? Pekerja itu adalah kita, diri Bapak Ibu dan diri saya. Mari kita mengenal, mengerti akan panggilan Tuhan akan hidup kita. Kita punya satu panggilan, misi Tuhan untuk karya Tuhan Yesus di dunia ini. Bagaimanakah kita menerima setiap panggilan Tuhan ini? Apakah kita, ini aku Tuhan, aku
tidak mau? Ataukah ini aku Tuhan, utuslah orang lain? Ataukah ini aku Tuhan, utuslah aku? Mari Bapak Ibu, kita mengenal akan panggilan Tuhan, mengerti akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah misi penyelamatan Tuhan ini kita lanjutkan di dalam dunia ini, supaya orang-orang di sekitar kita semakin banyak yang mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami Engkau panggil dengan misi-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk mengenal akan misi itu di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjawab, ini aku Tuhan, aku tidak mau. Ini aku Tuhan, utuslah orang lain. Tetapi kami akan mengerti akan panggilan kami Tuhan, panggilan diri kami. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Supaya orang-orang yang di sekitar kami, di mana Tuhan sudah lebih dulu untuk menyelamatkan hidup kami, Tuhan juga menyelamatkan orang-orang sekitar kami melalui kehidupan kami. Hari ini Tuhan, pimpin kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, lepaskan dari pandemi ini Tuhan, sehingga Tuhan kami merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.